ketika kita pakai di belakang kuping, kita menggosok tuh, itu nggak boleh. Jangan di spray abis gitu digosok. Jadi biarin dia ngalir ke baju. Bukan rahasia lagi kalau istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, terkenal dengan wanginya. Padahal Gigi justru jarang mandi. Tampaknya rahasia wanginya ada pada koleksi parfum Gigi. Salah satunya parfum dengan wangi khas Oriental Flower Non Elegan, meskipun harganya hanya di kisaran 3-6 jutaan rupiah. Tentunya untuk sekelas Nagita, ini bukan parfum mahal ya. Sumpah loh, wangi loh Bu. Ih, betul loh. Ponakan ya komandannya? Ponakan. Ini calon tunangan aku. Iya. Sama dengan Gigi, Anya Geraldine juga jarang mandi. Ketika banyak perempuan justru menjadikan mandi sebagai ritual harian yang menyegarkan, Anya justru menganggap dirinya tak perlu mandi karena merasa tubuhnya tidak bau. Ia lebih memilih cara lain untuk merawat diri agar tetap wangi. Sebenarnya apa sih beda bau dengan wangi? Biasanya kalau sebelum tidur aku itu suka video call ya guys. Kalau wangi itu sesuatu yang enak ya Mbak, contohnya kayak parfum. Tapi kalau bau itu sesuatu yang nggak enak. Menurut aku bau itu kayak yang menyengat gitu ya. Kalau wangi kayak ciri-ciri yang wangi yang khas, kayak parfum. Menurut KBBI, bau adalah apa yang dapat ditangkap oleh indera penciuman seperti anyir, harum, atau busuk. Itulah kenapa bau seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang tidak sedap untuk dihirup. Salah satu contohnya adalah bau badan. Sedangkan wangi artinya berbau sedap atau harum. Biasanya mengarah pada aroma yang menyenangkan, segar, dan harum. Kata wangi seolah identik dengan parfum atau pewangi. Ya, cara yang paling ampuh menutup bau tak sedap adalah dengan menggunakan parfum. Jika disemprotkan, cairan parfum akan menyebar dan membentuk lapisan wangi di atas kulit sehingga mampu menutupi bau tubuh alami manusia. Namun, memilih parfum harus tepat. Jika tidak, akan menimbulkan masalah baru, terutama untuk kulit yang mengandung minyak dan keringat berlebih. Kulit berminyak lebih cocok dengan parfum aroma segar seperti citrus, mint, atau aroma laut yang ringan karena minyak di kulit dapat membantu mengunci aroma parfum. Namun pada kulit kering, aroma parfum setelah disemprotkan cenderung cepat hilang sehingga dibutuhkan parfum beraroma kuat seperti aroma kayu, ember, mals yang mampu bertahan lama. Untuk yang memiliki keringat berlebih dan sering beraktivitas di luar, sebaiknya menggunakan parfum yang dirancang khusus jenis sport fragrance. Penyemprotannya pun harus tepat, sehingga parfum dapat menguap perlahan dan wangi terasa lebih tahan lama. Titik-titik penggunaan parfum itu yang benar adalah behind the ear, di belakang telinga, terus ada di front neck, sama di back neck. Terus kalau cowok itu di iris. Ketika kita pakai di belakang kuping, kita menggosok tuh, itu nggak boleh. Jangan di spray abis gitu digosok, nggak boleh, hancur tuh parfum, kasihan. Jadi biarin dia ngalir ke baju. Parfum bisa menjadi ciri khas dan identitas aromatik seseorang. Hal ini karena parfum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi ingatan, emosi, dan persepsi orang terhadap pemakainya. Sebuah riset menganalisis warga Korea Selatan dan Jepang lebih sedikit memiliki bau badan ketimbang orang-orang di negara lain. Rahasianya terletak pada gen ABCC11 yang ternyata mengurangi produksi keringat berbau dengan membatasi aktivitas kelenjar apokrin. Dikutip dari Medical Channel Asia, kelenjar apokrin, terutama di area ketiak dan selangkangan, menghasilkan keringat mengandung lebih banyak protein dan lipid yang merupakan sarang bakteri, sehingga menyebabkan bau yang sangat kuat. Namun, orang-orang dengan varian gen ABCC11 memiliki kelenjar apokrin kurang aktif, sehingga menghasilkan lebih sedikit keringat penyebab bau badan. Karenanya, tak heran di Korea Selatan maupun di Jepang jarang ditemukan deodoran seperti halnya di minimarket Indonesia. Penelitian yang dilakukan Journal of Investigative Dermatology menemukan bahwa 80 hingga 95% orang Korea dan Jepang membawa varian gen ini.
Sebaliknya, hanya sekitar 2% orang Eropa dan 3% orang Afrika yang memiliki varian sama. Bau atau aroma khas ternyata bisa mengembalikan ingatan kita ke kejadian atau kenangan lama yang sudah terlupakan. Beberapa studi menemukan hubungan antara aroma, emosi, dan ingatan yang kuat. Aroma mampu membangkitkan ingatan dan emosi karena berhubungan dengan otak yang memprosesnya. Kemungkinan ini disebabkan karena tata letak otak memungkinkan koneksi cepat antara sistem penciuman dan sistem limbik, tempat emosi dan ingatan diproses. Bau atau aroma akan diproses oleh hidung, lalu disampaikan ke otak, dan otak memprosesnya sehingga mengingat suatu peristiwa yang emosional. Jadi, saat hal itu terjadi, rasanya seperti kita mengalami kembali emosi itu untuk pertama kalinya. Ada tempat-tempat yang memang memiliki bau khas, misalnya rumah sakit. Bau itu sebenarnya muncul dari karbol yang digunakan untuk meminimalisir pertumbuhan kuman dan virus. Penggunaan karbol untuk membersihkan rumah sakit sudah digunakan sejak zaman dahulu sehingga tercipta stereotip bahwa bau karbol merupakan bau rumah sakit. Namun sebenarnya sejak tahun 2001, berbagai rumah sakit telah beralih menggunakan klorin yang tidak berbau menyengat tapi tetap bisa membunuh virus-virus berat. Ada juga bau alami yang muncul saat hujan turun di lahan kering. Bau khas itu disebut petrikor. Petrikor berasal dari bahasa Yunani petros yang berarti batu dan ikor yang artinya cairan dalam pembuluh darah dewa. Beberapa peneliti percaya bahwa manusia menyukai bau hujan karena nenek moyang mereka bergantung pada angin musim hujan untuk bertahan hidup. Aroma khas petrikor bisa tercium karena mikroba di tanah mengeluarkan minyak saat hujan turun. Walaupun tidak semua orang bisa mencium bau hujan atau petrikor, tapi kebanyakan mereka yang bisa menciumnya mengatakan bahwa bau hujan itu khas dan menenangkan. Rumah juga memiliki aroma khas, mulai dari aroma yang hangat dan pedas, manis, segar, bahkan apek. Namun aroma ini jarang disadari oleh penghuninya. Dilansir laman Best Life, aroma khas suatu rumah dikenal dengan sebutan okupansi odor, tercipta dari campuran banyak aroma yang ada di dalam rumah, seperti minyak esensial, pewangi ruangan, serta produk pembersih beraroma. Bisa juga harum masakan, deterjen baju, dan hewan peliharaan. Okupansi odor bisa mengeluarkan aroma yang enak maupun kurang sedap. Ini dipengaruhi oleh kebersihan dan gaya hidup penghuninya, udara dan kelembapan serta usia rumah. Aroma khas tak terpisahkan dengan wewangian tradisional, termasuk untuk merawat bagian intim wanita jelang pernikahan. Teratus dengan berbagai ramuan herbal dijadikan sebagai pewangi alami untuk memberikan sensasi wangi dan segar pada bagian intim. Hal ini sudah menjadi tradisi umum di beberapa budaya di Indonesia, terutama dalam budaya Jawa. Bahan yang digunakan berbentuk serbuk ramuan, berasal dari bahan-bahan alami antara lain sirih, bunga melati, kembang setaman, pala, dan cengkeh. Ratus dipercaya mampu menghilangkan bau tak sedap dari permasalahan wanita pada umumnya seperti keputihan. Saat uap panas mengenai area kewanitaan, pori-pori kulit di sekitar akan terbuka. Uap yang mengandung antiseptik dan antibakteri ini akan membantu membunuh bakteri dan jamur yang menjadi penyebab bau. Ya, jadi itu nanti kita sediakan di tungku kan, sebuah tungku kita nyalain, ratusnya kan kecil ya, bentuknya kecil. Kita langsung duduk aja, duduk pakai kemben ya, pakai kemben tertutup. Jadi ya masuklah si asapnya itu ke vagina. Yang menakjubkan ternyata, luar angkasa juga memiliki aroma khas. Hampir semua astronot mengatakan aromanya seperti bau logam panas, daging gosong, kue terbakar, atau bubuk misiu. Lalu dari mana bau itu berasal? Ada beberapa kemungkinan, salah satunya berhubungan dengan oksigen yang beredar di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Miranda Nelson dari Johnson Space Center NASA di Houston mengatakan oksigen atom dapat menempel pada pakaian antariksa, dinding pengunci udara, dan benda lain yang terpapar ke luar angkasa sehingga memicu reaksi kimia dan menciptakan bau tersebut. Namun teori lain menyebutkan bau khas itu berkaitan dengan ledakan bintang-bintang yang sekarat. Namun dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan keduanya.
Wewangian tertentu dalam kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia kadang kerap dikaitkan dengan kehadiran makhluk astral. Banyak orang percaya ketika mencium aroma melati yang kuat, pertanda ada sosok tak kasat mata sedang berada di sekitar mereka. Sementara wangi pandan dan bunga kamboja sering dikaitkan dengan kedatangan roh orang yang telah meninggal. Wangi memang memiliki kekuatan yang besar pada tubuh, dapat membangkitkan kepercayaan diri dan menciptakan suasana hati yang positif. Sebaliknya, bau tak sedap dapat mengganggu kenyamanan hingga mempengaruhi interaksi sosial.